Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Damang, Pak Nurdin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Mohon maaf sebelumnya Pak Puji. Iya. Mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya mendapatkan tugas Betul. dari program pendidikan guru penggerak Betul. Angkatan 7 untuk melakukan wawancara Ya. dengan 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah Pak Puji, mungkin Ya. selaku kepala sekolah yang memiliki kebijakan sebagai decision maker, karena wawancara yang nanti akan saya tanyakan itu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Betul, gitu, Pak. betul. Ada, mudah-mudahan ada waktunya Pak. Insya Allah mangga, selama itu saya mampu menjawab Pak Nur ya. Iya. Apa kira-kira yang perlu dipertanyakan? Ya, ada 8 pertanyaan mungkin Pak ya. Betul. Yang pertama kaitannya dengan bagaimana seorang Pak Puji selaku pimpinan ya kepala sekolah di SMK Negeri 4 Garut ini Betul. melakukan identifikasi Betul. terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Pak, Iya. atau rujukan moral. Ya, misalkan Bapak menemukan kasus katakanlah dalam proses pembelajaran gitu Pak ya. Ada seorang guru yang tidak masuk misalkan Pak ya. Betul. Seorang guru tidak masuk ke kelas. Betul. Dengan alasan guru tersebut harus mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Betul. Nah, di satu sisi kita kasihan kepada guru tersebut ya, karena memang orang tuanya sakit. Ya. Di sisi lain anak dikorbankan, bagaimana anak gitu kan, itu dilema gitu. Betul. Nah, identifikasinya seperti apa kalau menurut Bapak gitu Ya. selaku pimpinan? Ya. Terima kasih Pak Nur atas kepercayaannya ya. Iya. Untuk bisa hadir silaturahmi di SMK Negeri 4 Garut Ya, dalam rangka untuk ya sharing karena bagaimanapun juga yang namanya program pendidikan guru penggerak ini kan orientasinya nanti calon-calon pengganti kepala sekolah ya gitu. Jangankan kita memimpin sekolah ya, suatu lembaga yang mungkin notabene jumlah siswanya ada 2.300, jumlah guru TO hampir 210 ya. Berarti itu memang ibarat kapal tanker mungkin. Ya. Betul, memang apa adanya yang disampaikan oleh Pak Nurdin ya. Jadi memang kita kadang-kadang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya dilematis ya. Dilematis. Nah, contohnya tadi saya kira itu tidak hanya sekali dua kali sering, bukan sering ya, pernah ada itu ya. Misalkan secara mendadak putranya terdamang ya gitu. Iya. Sedangkan dia besok harus masuk kelas ya, itu nah memang disinilah kita dituntut untuk bisa bijaksana di dalam mensikapi permasalahan seperti itu Pak Nurdin. Betul. Kalau saya prinsipnya begini Pak Nurdin. Lah bagaimanapun juga kalau guru itu kita paksa masuk kelas mengajar, pasti dia juga tidak akan bisa fokus Pak. Ya enggak? Iya. Dia nggak bisa fokus ya. Ya maka dari itu saya suka mencari solusi. Bagaimana solusinya? Ya tolong ibu atau bapak menghubungi kurikulum ya. Nanti oleh kurikulum pasti akan diminta hari itu pokok bahasanya apa ya, tugas atau apa silakan. Nanti kurikulum pasti kepada guru piket ya, seperti itu ya Pak Nurdin gitu. Jadi artinya begini, dengan solusi yang seperti itu yang saya rasakan, jadi siswa tetap tidak merasa dikorbankan, tetap ya, karena yang namanya manusia tidak bisa Pak Nurdin dijamin apa itu ya 100% bisa masuk kelas ya. Kadang-kadang mungkin untuk bila mindalit, kadang-kadang kalau nggak keluarganya mungkin dianya sendiri ya. Tapi kalau ada kasus-kasus seperti itu ya kita harus ketangkap. Makanya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu yang berhalangan hadir ya, terutama yang alasan cukup rasional sekali, betul. tolong segera memberi tahu
Supaya apa? Supaya sekalipun Bapak Ibu tidak ke sekolah, tidak masuk kelas, tapi siswa haknya tetap terpenuhi. Betul, begitu betul, ya. betul. Itu yang boleh dikatakan, itu yang kalau saya lihat, kalau dibuat skalanya skala ringan itu tuh. Iya, Kalau iya. yang berat itu kan kalau menjadi langganan Pak Nurdin, Iya, iya, iya. mana itu Parugu sana. Ya kalau itu ya kita bukan dilematis lagi, kita kembalikan aja kepada aturan. Iya, iya. Adanya surat peringatan 1, peringatan kedua, 3, angger ya dengan sangat amat terpaksa ya harus kita suruh mengundurkan diri gitu. Iya, iya. Itulah Pak Nurdin. Iya, iya. Dan kita harus yakin Pak Nurdin, yang namanya dilematis itu kan ada 2 hal yang menuntut penyelesaiannya secara bersamaan. Iya, iya. Itu yang Iya, namanya iya. dilematis. Ibarat maju mundur kena mundurnya, ibaratnya buah si malakamanya dimakan bapak mati itu dimakan ibu mati kan gitu. Tapi kita harus punya keyakinan. Iya, iya, iya. Di dunia ini tidak ada segala sesuatu yang persis 100% enggak. Anak kembar aja tetap kan kalau kita cari Ada perbedaan perbedaan. ada itu. Maka dari itu kita kadang-kadang kalau dihadapkan 2 hal seperti itu ya kita tetap kita cari mana yang lebih penting, Iya, yang iya. skala prioritas Iya, iya. itu. Terutama yang betul-betul berpihak pada Iya, kalau anak kedua-duanya ya, ke iya. kalau siswa berarti ke siswa Betul, gitu ya. gitu kan. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak, sangat jelas sekali ya. Namun itu bagian daripada dilema terkecil mungkin ya, seperti Iya, tadi betul. Pak Puji sampaikan gitu ya. Banyak sekali dilema-dilema yang Ada terjadi besar lagi. dalam suatu institusi ataupun lembaga pendidikan ya. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan pertanyaan nomor 2 Pak. Ketika Bapak menjalankan ataupun mengambil sebuah keputusan ya, Betul. di sekolah Bapak kaitannya dengan hal-hal ataupun kasus-kasus yang dimana ya seperti tadi ada 2 kepentingan yang sama gitu Betul, Pak ya, betul, 2 betul. kepentingan yang sama. Atau kepentingan tersebut memiliki atau mengandung nilai-nilai kebajikan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak untuk menjalankan keputusan tersebut Pak, ketika kepentingannya sama gitu? Ya tadi Pak, pastilah dari 2 hal itu pasti ada satu yang lebih kita nilai lebih gitu ya, lebih penting Ya. gitu. Dan memang yang satu itu mau tidak mau ya harus kita limpahkan Pak, Ya, ya, ya. harus kita limpahkan selama itu masih bisa dilimpahkan kepada orang lain gitu ya. Ya, ya. Jadi ya nggak mungkin Pak, misalkan ada 2 kepentingan, kemudian misalkan kalau ada rapat Ya, di ya. 2 tempat semuanya yang harus hadir kepala sekolah kan itu tidak mungkin Pak. Nah disitulah kita harus cari mana yang kira-kira lebih penting. Bukan Ya, berarti yang satunya tidak penting, tapi ya itu harus terpaksa harus kita ambil keputusan salah satu yang harus kita hadiri gitu. Skala prioritas. Skala prioritas ya. Kalau itu berupa suatu permasalahan ya tentu harus kita selesaikan Pak segera Betul, ya. betul. Kita harus selesaikan. Dua-duanya harus cepat segera kita selesaikan. Nah, tapi kalau tadi kan Pak, tidak ada lah di dunia ini yang dua-duanya tuh harus sama 100% kan ya. Oh, misalkan harinya sama tapi yang ini rada pagi, yang ini rada siang, berarti yang pagi dulu kita selesaikan kan gitu ya enggak? Iya. Gitu. Jadi ya juga tingkat bobot daripada urgensinya tadi lah Pak. Yang satu kepala sekolah ini diundangnya oleh dinas pendidikan yang notabene sebagai junjungan orang. Iya. Yang satu sifatnya hanya pembukaan seremonial. Mana yang lebih penting? Nah, di situ skala prioritasnya ya. Iya. Iya gitu. Memang harus sangat hati-hati Pak ya. Betul. Dan tidak mudah ya ternyata. Ya itu, untuk tapi kan memutuskan gini Pak Nurdin, betul apa yang kata peribahasa teh. Experience the best teacher. Teacher. Betul. Jadi nanti kita akan mengalir lah. Iya. Mengalir karena ada hal-hal yang memang tidak kita peroleh selama kita kuliah, tapi kita perolehnya pada saat kita di lapangan Pak. Itu
itu juga Iya. juga kadang-kadang menjadi bahan untuk pertimbangan kita manakala kita dihadapkan pada suatu dilema gitu. Iya, Pak iya. Nurdin. Yang ketiga Pak, bagaimana mungkin menurut Bapak langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan prosedur yang biasa Bapak lakukan gitu dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Pertama kan kita harus mengidentifikasi, Pak. Identifikasi permasalahan ya. Nah, setelah permasalahan kita identifikasi, kemudian kita lakukan penganalisaan ya. Dari sekian permasalahan itu mana yang segera kita selesaikan gitu ya. Mana yang segera kita selesaikan gitu. Kemudian kalau sudah kita menganalisa, ya kita juga harus mempertimbangkan segi plus minusnya, Pak. Ya, kalau kita mengambil keputusan seperti ini, nanti dampaknya apa? Ya, kalau seandainya ada keputusan yang ini, dampaknya apa? Itu harus kita pertimbang-timbang selama waktunya masih ada, Pak. Gitu, ya. Kalau memang mepet pisan, misalkan sekarang jam 12 kita harus sudah mengirimkan siswa yang berprestasi, ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan situasi kondisi. Betul. Tapi kalau minggu depan, misalkan ya minggu depan kita masih punya waktu, saya kira akan lebih berkualitas lagi lah keputusan kita, Pak Nurdin. Betul. Ya seperti itu, Pak Nurdin. Terus kemudian kita jangan lupa juga, selama masih ada waktu, setiap keputusan, apalagi kalau kita anggap keputusan itu menyangkut banyak orang, kita juga minta pertimbangan terlebih dulu kepada ya rekan-rekan terdekat lah. Misalkan para waka, ya kita ajak ngobrol, kalau seandainya sekolah nanti mengambil keputusan seperti ini, kira-kira dampaknya gimana? Gitu, Pak. Selama masih ada waktu, jadi jangan terus merasa terlalu pede lah. Aku mah orang kepala sekolah ya. Jangan gitu. Tapi kalau untuk saat-saat tertentu tadi sudah mepet, baru keluarlah otoritas ya. Gitu. Otoritas kita. Ya, kira aku jam 12 sudah ditunggu, kok kita masih ngariung wae kan. Nah, itu. Jadi memang fleksibel tadi. Iya. Bagus sekali Pak identifikasinya, Pak. Apa yang tadi saya tanyakan ya kaitannya dengan keputusan yang Bapak ambil ya itu. Kemudian Pak, selanjutnya menurut Bapak apa saja yang selama ini ya efektif dalam pengambilan sebuah keputusan gitu, pada kasus-kasus yang pernah Bapak temukan? Oh gitu ya. Ya tadi Pak ya, kita merasa bahwa keputusan itu kita anggap efektif. Ya kalau kita tadi harus segera melakukan itu tadi, proses tadi, identifikasi, cepat-cepat kita analisa, kita putuskan. Setelah kita putuskan, ya kita ya istilahnya harus minta testimoni lah kepada teman-teman kita wakasek Cikuma umpami orang teh permasalahan itu orang tadi mengambil tindakan seperti ini, refleksi atau evaluasi gitu. Itu akan efektif seperti itu, Pak Nurdin. Iya. Sebab gini loh Pak Nurdin, jangan sampai kita mengambil keputusan bukan malah itu menjadi suatu penyelesaian, justru akan berbuntut. Jangan, itu kan nggak efektif. Harusnya kita cukup satu langkah, jadi 2 langkah 3 langkah, kan nggak efektif. Jangan menimbulkan masalah yang lain. Makanya kita harus melalui identifikasi, menganalisa, kemudian kita mempertimbangkan, kemudian kita minta diskusi dengan teman-teman. Itu kalau yang saya lakukan teh seperti itu, dan pengalaman kita terhadap yang sudah teh, kalau permasalahan dia teh penyelesaiannya udah kumaha gitu. Ya, karena Pak Nurdin sebenarnya bersyukur Pak Nurdin itu nanti dibesarkan di sekolah yang
besar yang mungkin juga permasalahannya lebih kompleks, Lebih kompleks. gitu. Tapi nggak apa-apa. Ibarat orang mau bermain tinju itu kan, mau bertanding tinju kan, kalau kenapa itu non yang menjadi Ringnya. bukan ring, yang menjadi musuh kita Oh, yang waktu menjadi musuh latihan, kita. nah, ya. Kalau orangnya semakin kuat, Ya, lawan kan, kita ya kan non china sparring partner Sparring partner. kalau di atas kita, justru kita teh jangan merasa ini, justru bagus ini, karena nanti bisa saja lawan saya yang nyata teh mungkin kekuatannya di bawah, ya kan gitu Pak. Atau kalau Pak Puji sering main badminton gitu ya, jadi mainlah dengan orang yang udah jago gitu. Iya gitu. Betul Pak. Beda kan kalau kita latihannya dengan ecek-ecek gitu, pada saat pertandingan. Makanya Pak Nurdin harus bersyukur itu. Insya Allah. Dan yang kedua saya pesan ya, justru Pak Nurdin teh kalau ya betul-betul diberi pekerjaan oleh dunungan teh harus bersyukur Pak. Jadi bersyukurnya jangan melihat karena ada uangnya Pak, jangan. Ya. Ya itu mah cek orang Sunda mah nuturkan Pak. Ya. Tapi bersyukurnya apa? Kita bersyukur kita dikasih kepercayaan, dan kedua pengalaman yang cukup berharga. Betul. Ya enggak? Karena yang namanya pengalaman gitu kan di bangku kuliah Iya. Pengalaman itu tidak ada nilainya. iya, tidak ada nilainya. Uang mah bisa dicari Uang ke Pak Nurdin, bisa tapi pengalaman seperti itu. Iya. Dan manakala nanti Pak Nurdin jadi pimpinan, ya setidaknya dulu ingat waktu orang masih jadi wakatnya, permasalahan kita penyelesaiannya kurang lebih seperti sekian. Iya. Jadi cek Pak Soeharto teh, kalau menjadi seorang pimpinan teh, pertama jangan kagetan, Iya. jangan panikan, jangan gumunan, betul. Kalau ada masalah mau jangan panik, santai, Iya. santai tapi orang Dijalani gitu ya. sambil orang Iya. berpikir cikumah ya penyelesaian. Kan Siap, sampai siap. cuek, kan kita guys goreng-goreng ya kita juga pengalaman Baik Pak. Kembali ke pengambilan keputusan yang tadi Pak ya. Kira-kira menurut Bapak tantangan apa saja yang Bapak sering temukan ya ketika Bapak melakukan pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang terjadi mungkin Pak? Tantangannya itu ya kadang-kadang kita menginginkan suatu keputusan yang bisa diterima oleh orang banyak, ya. Tapi kadang-kadang tantangannya itu kembali lagi kepada apa itu dari sumber daya manusia yang kita miliki, ya. Kemudian lengkap Pak, apakah dari sarana prasarana yang kita miliki itunya, atau juga dari ya yang lain-lain lah gitu. Itu tantangannya. Kita menginginkan suatu keputusan yang baik Pak. Seperti saya misalkan pinginnya saya itu THR teh 1 juta uang gitu ya. Ya enggak? Ingin Itu yang kan, terbaik. tapi kan kadang-kadang kendalanya sumbernya kayak gitu. Kita kadang-kadang membuat suatu keputusan bahwa sekolah itu harus disiplin, ya, jam 7:15 gerbang harus dikunci. Iya. Ternyata guru nanti terkunci. SDM lah kan kita itu. Kembali ke SDM. Saya kira semua orang pastilah Pak pengen yang baik, Terbaik. ideal. Tapi kadang-kadang ya kita harus kembali kepada tadi Pak. Jadi kembali kepada kemampuan. Betul nggak? Saya pingin tahun ajaran baru teh disiplin kita tegakkan. Jam 7:15 gerbang dikunci. Tapi kan saya harus berpikir lagi. Kalau siswanya yang terkunci itu masalah. Kalau gurunya yang terkunci nggak bisa masuk. Ya itulah diantaranya. Hambatan-hambatannya memang banyak lah. Tapi ya kita bagaimanapun juga kita tetap akan memilih yang lebih baik gitu Iya. tetapnya Pak. Tapi ada jadwal tertentu nggak
Pak, kalau untuk penyelesaian masalah gitu ya, atau menyelesaikan kasus-kasus yang ditemukan ya dalam rangka pengambilan keputusan, misalkan Bapak menemukan kasus tertentu gitu ya, baik kaitannya misalkan dengan siswa, dengan guru, ataupun dengan pengelolaan sekolah yang lainnya gitu, jadwalkan atau menurut Bapak bisa diselesaikan langsung gitu di tempat gitu penyelesaiannya. Ya tadi Pak Nurdin, kita kembali tadi ya terhadap apa ya, kualitas daripada permasalahan ya. Yeah. Terus yang kedua, kita juga melihat dulu tadi situasi kondisinya. Yeah. Kalau ini memang segera kita selesaikan, Yeah. ya mau tidak mau kita harus segera ngeriung gitu ya. Tapi masa ini mah ternyata kita masih punya waktu, ya kita sambil menggali ide diri dulu, menggali ide terhadap diri sendiri, yang mana ide nanti bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. betul. Jangan sampai kita memimpin pertemuan meskipun skala kecil, tapi kita sendirinya belum punya bahan ya. Iya. Selama itu masih ada, coba kita punya ide dulu. Nah, dari ide itu nanti kita lemparkan pada teman-teman untuk disikapi bagaimana kan begitu. Syukur-syukur nanti dari teman-teman juga muncul suatu gagasan-gagasan sehingga kan akan lebih melengkapi Pak. Iya. Ya, gitu. Jadi kan prinsipnya ya semakin cepat semakin baik lah. Iya. Kalau di jadwal nggak ada Pak. Nggak ada ya, jadi fleksibel juga ya. Kita Ada yang memang harus diputuskan segera gitu ya. Ada memang misalkan perlu juga masukan ataupun misalkan perlu tanggapan ya dari yang lain mungkin Pak ya. Betul. Tapi begini Pak Nurdin, sebenarnya kalau kita ingin bisa itu kita agendakan misalkan setiap Senin minggu pertama, setiap hari Senin setelah upacara briefing ya. Itu lebih bagus itu. Iya. Setiap Senin gitunya gitu. Kita briefing gitu ya. Sebenarnya ya jangan Senin terus, karena kalau Senin itu kan orangnya itu saja. Bulan kedua hari Selasa misalkan. Ya itu kita tergantung kebutuhan lah Pak. Tergantung kebutuhan gitu. Tapi selama ini Pak yang dapat mempermudah atau mungkin membantu ya dari pihak lain gitu dalam rangka pengambilan keputusan dalam sebuah kasus, kira-kira siapa Pak yang bisa dilibatkan itu untuk ya tentu second line Pak. Second line para wakasek itu yang pertama kali saya ajak ngariung ya itu yang sangat-sangat bisa saya mintain masukan-masukan penyelesaiannya bagaimana itu ya. Yang ya tentunya di samping para wakasek juga kita melihat jenis permasalahan apa. Kalau misalkan siswa suka nongkrong, ya berarti kita tambah dengan cikuma ya bagian kesiswaan ya BK-nya enggak? BK kan gitu ya. Jadi tergantung jenis ininya Pak, jenis permasalahannya. Kalau misalkan kita bicara masalah nilai, ya berarti kurikulum. Kurikulum biasanya paterna jeung saha eta ge. Sikuna ya goreng wae nilai teh. Jadi banyak faktor ya, banyak pihak gitu yang sangat mendukung Pak ya dalam rangka pengambilan keputusan. Betul, Pak. Tidak serta-merta atas keputusan sendiri Pak ya. Jadi yang lain juga ikut mendukung. Kalau perlu orang tua Pak, kita. Orang tua juga. Kalau kan dengan setelah kita Covid 2 tahun itu kan anaknya sudah ada beda Pak. Ada beda betul. Itu di mana-mana lah. Makanya adanya kurikulum merdeka itu kan salah satunya juga untuk menutupi terhadap kekurangan-kekurangan selama kita Covid. Sebab kalau ya mungkin sulitlah dipetakannya sehingga aku sekolah masing-masing ya. Lah sekolah teh terang kebutuhan anak naon kan gitu waktu Covid kemarin teh gitu. Salah satunya adanya kurikulum merdeka itu ya untuk itu Pak. Iya. Betul ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman
Bapak dalam rangka mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan dilema etika tadi, Pak? Begini Pak Nurdin, saya tuh kalau mengambil keputusan itu saya harus berpijak kepada dua pihak. Iya. Saya tidak bisa berpijak hanya pada diri saya sendiri, Pak. Nggak bisa. Saya juga harus berpihak kepada ini keputusan ini kira-kira nanti dampaknya lebih kepada siapa? Iya. Misalnya kepada guru, ya saya juga harus meninggikan diri saya, memposisikan diri saya juga sebagai guru. Betul. Iya nggak? Iya. Kita tahu langsung dioyong kan ku guru teh kan gitunya. Iya, Gitu. iya. Sehingga kehoyong saya sebagai pimpinan, kehoyong guru sebagai guru itu mungkin juga akan sama-sama terrealisasi, terwadai, terakomodir gitunya. Iya, terakomodir. Sebab kalau saya hanya berbicara pada diri saya saja sebagai kepala sekolah, takut kalau saya lebih banyak memihak kepada diri saya sendiri. Betul. Itu Pak. Itu ya hikmahnya yang bisa diambil. Itu memang saya kan kadang ya katanya sebagai seorang pimpinan teh harus bijaksananya, harus bijak dalam mengambil keputusan. Ya kalau saya dituntut bijak, ya saya juga harus merasakan diri saya sebagai kepala sekolah, juga harus merasakan diri saya sebagai guru kalau itu memang objeknya guru gitu. Jadi insya Allah dengan hal seperti itu Pak Nurdin, setidaknya ya yang namanya orang bijak itu, orang adil itu tidak bisa seperti timbangan gitu ya. Setidaknya itu ya mendekati lah. Dan yang satu lagi Pak Nurdin, ini mungkin di luar teori ya. Iya. Yang saya rasakan teh menjadi seorang pemimpin itu memang kita harus mempunyai kepribadian yang pertama bisa menjadi contoh teladan. Yang kedua kita harus punya sifat penyabar. Itu Pak. Supaya apa? Ya supaya kitanya tidak mudah terpancing ya. Sebab kalau kita menjadi seorang pimpinan sedikit-sedikit marah nanti bawahannya dia jadi sial bisa dicarakan. Dan menurut saya pengalaman kan kalau kita punya pimpinan yang pemarah kan ternyata efektif. Karena setiap hari di bawah tekanan efektif Pak. Under pressure. Ya ini kan pengalaman saya juga. Iya. Ternyata kalau kita punya pimpinan yang yang mudah marah itu ternyata juga tidak efektif Pak. Kan orang yang belum mengalami kan kadang-kadang carekan we. Iya, tapi setelah nyarekan itu dampaknya itu loh. Dampaknya. Nah seperti itu Pak Nurdin ya, jadi saya tentunya ya ngucapin selamat Pak Nurdin sudah terpilih sebagai peserta guru penggerak ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ke Pak Nurdin bisa tercapai. Amin. Jadi kalau Pak Nurdin mempunyai keinginan ingin jadi pimpinan dari sekarang, apa yang bisa sudah saya lakukan. Tidak semuanya itu bisa dilakukan mendadak Pak. Seperti tadi bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita tadi mensikapi setiap permasalahan. Jadi jangan, ya itu tadi belajar untuk bisa mengendalikan emosi. Betul. Ya, harus siap. Ya, kan masalah menghitung, mengurangi, menambah mendadak ya bisa. Iya. Cek AA teh. Jagalah hati. Pengelolaan kolbu. Manajemen kolbu. Manajemen kolbu itu yang butuh waktu lama gitu ya. Manajemen kolbu bagus itu kata aku. Jagalah hati. Jangan kok. Siap. Hatur nuhun Pak Puji. Sami-sami. Hapuntennya. Rada lamanya. Justru
banyak sekali yang bisa saya gali. Betul. Banyak sekali wawasan-wawasan yang menurut saya baru ya, masukan ataupun statement dari Pak Puji itu adalah sebagai bentuk informasi baru bagi saya Iya, gitu ya. iya. Juga sebagai sarana charger ya bagi saya untuk melangkah lebih baik ke depan gitu Pak ya. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Pak, atas waktunya dalam kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Puji sampaikan sekali lagi bisa menjadi sebuah dasar bagi saya Amin. untuk melangkah lebih maju dan lebih baik lagi ke depan. Dan mudah-mudahan Pak Puji sendiri menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini senantiasa selalu sehat Amin. dan Amin. selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nurdin ya. Jadi itu ya hanya sebenarnya itu mah hanya apa ya seujung kuku lah dari pengalaman yang saya sampaikan ke Pak Nurdin. Tapi insya Iya. Allah lah itu kan tadi kata Pak Nurdin mudah-mudahan bisa dijadikan apa ya sebagai rujukan lah. Iya, Ya iya. nanti kalau kita sudah terjun ke lapangan teh Iya. kita akan bisa ini sendiri mengembang Iya. sendiri. Dan Betul. salam buat keluarga di rumah Pak Nur. Sama-sama Pak. Semoga tetap sehat, Amin, amin. selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan juga kepada keluarga besar SMK 1 Garut. Satu. Itu ya, Pak Nur ya. Ya, satu Garut. Tapi sekali lagi ya, Siap. hapunten ya. Sama-sama Pak Budi. Hatur nuhun, abdi izin sakedan pamit Panten Pak. Semangat. Nah, langsung ke Assalamualaikum. SMK IJ. Mohon. Waalaikumsalam.